Baik sahabat Sonora dan semua listener, untuk Anda di siang hari ini kami masih menemani aktivitas Anda untuk edisi 29 September 2022, dan di 1 jam ke depan ini sahabat Sonora dan semua listener, Anda tergabung dalam perbincangan kami bersama dengan DPRD DIY yang akan hadir sampai nanti pukul 2 siang. Tentunya dalam perbincangan kami Anda bisa bergabung sahabat Sonora dan semua listener melalui WhatsApp di 081754832000 serta bisa di telepon kami 0274557762. Di siang hari ini di studio Sonora tentunya sudah hadir narasumber kami, sudah hadir Kepala Dinas DP3 AP2DIY, ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Selamat siang Ibu Erlina. Selamat siang Mbak, selamat siang sahabat Sonora, selamat siang juga smart listener dimanapun berada. Kabar sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bisa siang ya. ini bersama dengan pendengar semua. Baik, di sini Ibu Erlina tidak sendiri sahabat Sonora dan smart listener, karena sudah ditemani juga oleh Bapak Insinyur Imam Taufik. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD DIY. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang sahabat Sonora, ya, mudah-mudahan sehat semua. Amin. Baik, siang hari ini sahabat Sonora dan semua listener, perbincangan kami ini akan membahas suatu topik yang cukup menarik begitu ya, yaitu penyelenggaraan pesantren ramah anak begitu. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami, dipersilahkan di 081754832000, bisa juga di telepon kami 0274557762. Baik, tentang pesantren ramah anak begitu ini Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi gitu ya, pada akhirnya kita ini khususnya dalam dunia pendidikan begitu ya, ini perlu adanya pesantren ramah anak begitu. Saya ke Ibu Erlina dulu, monggo. Iya, pada dasarnya kan di Undang-Undang Dasar 1945 ya, di pasal 28B ayat 2 itu kan disebutkan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. Dan anak-anak ini di dalam hak-haknya itu termasuk diantaranya juga harus terpenuhi hak untuk pendidikannya. Dan anak-anak ini bisa memilih pendidikan yang formal begitu ya, artinya yang di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan maupun yang di pondok-pondok pesantren gitu, pendidikan agama, termasuk diantaranya pendidikan semuanya ya, karena di dalam pondok pesantren pun kan tidak hanya pendidikan agama tetapi juga pengetahuan, kemudian keterampilan hidup, nilai-nilai dan sebagainya. Jadi bisa milih gitu pendidikannya di mana. Nah, kemudian ya pondok pesantren ini harus bisa memenuhi amanah di dalam undang-undang tadi, sehingga anak-anak yang menjalani pendidikan di pondok-pondok pesantren, di madrasah dan sebagainya itu juga berhak atas hak-haknya tadi, keberlangsungan hidupnya, tumbuh kembangnya, kemudian juga tidak boleh ada kekerasan, kemudian juga ada mekanisme-mekanisme seandainya terjadi kekerasan gitu. Baik, terima kasih Bu Erlina. Dari Pak Imam sendiri nih, bagaimana Pak? Ya, saya kira latar belakang yang substansi ya, tadi saya disampaikan oleh Bu Erlina, tetapi juga ada yang bisa juga termasuk hal yang substansial ya, di mana kita tahu ya, sesungguhnya pesantren itu baik yang didirikan oleh perorangan ataupun yayasan, itu kan semuanya berorientasi ya, di samping untuk mengarahkan anak ya, agar memiliki kecerdasan intelektual, tapi kan juga kecerdasan spiritual ya. Kalau dalam bahasa agamanya agar mereka punya keimanan dan ketakwaan, rasa akhlak yang baik gitu ya. Sehingga untuk mencapai ke sana itu sudah barang tentu harus disiapkan kondisinya ya, agar proses belajar, mengajar, mencari ilmu dan seterusnya itu bisa berlangsung dalam kondisi nyaman mungkin ya, sebaik mungkin, agar tujuan tadi ya, pendidikan pesantren itu bisa tercapai gitu.
Iya, jadi tetap meskipun di pondok pesantren kan karena masih di Indonesia juga ya. Sementara Indonesia itu kan juga sudah meratifikasi konvensi hak anak. Ada banyak konvensi apa yang diratifikasi dalam konvensi hak anak, di antaranya adalah hak sipil dan kebebasan, kemudian juga lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, lalu kesehatan dasar dan kesejahteraan, kemudian pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kemudian kegiatan kebudayaan dan juga perlindungan khusus gitu. Nah, karena negara kita juga sudah meratifikasi konvensi hak anak itu, kemudian dibuktikan dengan sudah adanya undang-undang perlindungan anak. Kemudian kalau di DIY ini juga sudah ada perda perlindungan anak gitu, di kabupaten kota juga sudah punya. Jadi dimanapun anak itu, termasuk diantaranya di pondok pesantren, ya harus memenuhi itu, gitu. Jadi ya kita dorong makanya kemudian tidak hanya kabupaten kota layak anak, desa layak anak, macam-macam sekolah ramah anak dan sebagainya itu, tetapi juga pondok pesantrennya yang ramah anak. Karena juga tidak menutup kemungkinan anak-anak juga ada di pesantren begitu. Iya, karena itu ya karena di pondok pesantren itu ya relatif anak-anak kan yang menjadi santrinya gitu, sehingga mereka juga harus terlindungi. Dan trennya semakin kesini semakin makin tinggi. Meningkat meningkat animo orang tua untuk masukkan anaknya di pondok pesantren. Baik, terkait dengan pesantren itu sendiri Bapak Ibu, ini kan juga tentunya dalam menerapkan yang namanya pesantren ramah anak begitu ya. Ini kan harus melaksanakan tahapan-tahapan yang memang sudah mungkin sudah sudah diinstruksikan seperti itu, pengembangan pesantren yang ramah anak seperti apa. Nah, begitu. Tapi kalau terkait dengan tahapannya sendiri, seharusnya itu harus bagaimana sih gitu, Bapak Ibu? Ya, yang jelas kan sudah ada ya acuan regulasi sampai kepada pedoman sampai kepada juknis gitu untuk pondok pesantren yang ramah anak, sehingga ya harus memenuhi itu begitu. Nah, supaya paham kemudian kan ada sosialisasi, ada pelatihan. Hari ini tadi ada pelatihan juga di Gunung Kidul ya. Kemudian setelah pelatihan sekaligus untuk deklarasi gitu sebagai pondok pesantren ramah anak ya, seperti itu contohnya gitu. Yang di lokasi-lokasi lain juga demikian. Sehingga memang kami mengadvokasi, mendorong begitu ya pondok-pondok pesantren untuk kemudian melakukan hal yang sama gitu. Sudah pasti nanti bekerjasama dengan Kemenak, Kanwil Kemenak DIY kalau yang DIY ya, dan Kanwil Kemenak DIY juga selalu bersama-sama dengan kami gitu. Jadi tidak hanya sekolah ramah anak tapi juga madrasah ramah anak, termasuk pondok pesantren ramah anak. Baik, ada tambahan dari Pak Imam, monggo. Ya, saya kira yang disampaikan Bu Hailina itu sudah cukup menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Cuma memang perlu ada penekanan-penekanan yang lebih lebih intens gitu ya. Misalnya tahap sosialisasi ya, di mana saya kira ini merupakan tahapan yang menurut saya krusial ya. Penting ya agar semua pesantren gitu ya itu paham gitu ya. Memahami tentang pentingnya ya penyelenggaraan pendidikan ramah anak ini gitu. Dan apa akibatnya untuk kebaikan anak dan seterusnya itu. Karena kalau ini tidak punya mindset yang seperti itu ya ya mungkin jalannya agak sama gitu. Jadi mungkin perlu agak masif gitu sosialisasi ini gitu. Di samping saya kira juga nanti ke depan mungkin ada kesepakatan ya antar lini ya, termasuk di DP3 P2 ya dengan pesantren ya, apa yang harus ya dikerjasamakan gitu ya, supaya betul-betul agenda ini bisa sukses ya di pesantren masing-masing gitu. Iya, betul gitu Mbak. Jadi jangan menunggu sampai kemudian ada kasus begitu ya misalnya baru kemudian sadar gitu. Ya, dan juga sudah ada beberapa kasus yang sudah terjadi begitu ya. Betul, iya. Dan kebetulan kan waktu itu juga viral senasional baru kemudian pada ngeh gitu. Oh, ini pondok pesantren harus diperhatikan dan sebagainya. Sama seperti kampus kan, ketika ada kasus di kampus gitu baru kemudian keluar aturan-aturan, pelatihan-pelatihan, kemudian ada gugus tugas pengaduan sama pelayanan di kampus. Yang pondok pesantren ini nggak usah nunggu-nunggu yang seperti itu.
Tapi yang nggak penting juga loh Bu, monitoring evaluasinya juga harus ya. Iya, dilakukan. betul. Dan memang selama kami berkoordinasi dengan Kanwil Kemenak, memang mereka juga ada kegiatan, program kegiatan dalam rangka untuk monef ke pondok-pondok pesantren gitu. Jadi tidak hanya ke madrasahnya, pendidikan di madrasah, tapi juga di pondok pesantren. Iya. Ya. Baik, sahabat Sonora, untuk Anda yang ingin bergabung dan juga untuk Anda small listener yang ingin bergabung dalam perbincangan kami di perbincangan mengenai penyelenggaraan pesantren ramah anak. Jadi Anda bisa langsung saja kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 081754832000 serta bisa telepon kami di 0274557762. Sebelum jeda ini Bapak Ibu, terkait dengan pesantren ramah anak sendiri begitu ya. Ini kan tentunya sebagai model harus memiliki beberapa komponen yang bisa yang bisa sebagai acuan untuk indikatornya seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan komponen dan indikator di pesantren sendiri yang bisa dibilang ramah anak itu tadi begitu ya Bapak Ibu, ini harus yang seperti apa begitu? Jadi memang di dalam pedoman dan juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu juga sudah disebutkan gitu. Apa saja yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah terkait dengan SDM ya. Kemudian terkait dengan manajemen, lalu terkait dengan sarpras. Nah 3 besar itu, kalau yang lebih kecil di dalam-dalamnya, di masing-masing 3-nya itu didetailkan lagi gitu. Sehingga 3 itu yang paling penting gitu, SDM, kemudian manajemen, dan kemudian sarprasnya. Itu harus memenuhi semua hal yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik, terima kasih. Tambahan mungkin Pak Imam? Ya, saya kira sudah komplit ya dengan Bu Herlina. Cuma nanti di tingkat teknisnya itu ya, saya kira bagaimana misalnya soal SDM itu. Itu kembali lagi diawali dari pemahaman ya, sosialisasinya yang masif, yang baik, sehingga semuanya punya frame yang sama gitu ya. Iya. Itu. Yang kedua ya ini aspek kebutuhan di lapangannya gitu. Ini saya kira juga bukan hal yang mudah ya, artinya ya butuh anggaran, butuh segala macam ya, yang nyamannya itu dapat gitu. Maka ini Pak Imam Taufik bersama para anggota Dewan atau DPRD DIY itu juga menggodok perda penyelenggaraan pondok pesantren. Itu kan bagus seperti itu ya. Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pondok pesantren itu ya berjalan optimal sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa yang ada di dalam aturan-aturan perundangan, kebijakan dan sebagainya. Baik untuk santrinya yang masih anak-anak maupun untuk pengelolanya dan sebagainya dan masyarakat sekitar gitu kan. Jadi semuanya kemudian bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, memang kalau untuk santrinya sendiri karena biasanya memang masih anak-anak di usia anak-anak yang menjadi santri di pondok pesantren itu, sehingga memang apa yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu yang harus diperhatikan benar beserta regulasi-regulasi lain. Misalnya regulasi yang mengatur tentang korban kekerasan, regulasi yang mengatur tentang disabel kalau itu anak disabel ya. Kemudian regulasi-regulasi yang juga mengatur tentang misalnya anak berhadapan dengan hukum dan sebagainya. Jadi itu semua harus diperhatikan. Nah, berarti kan yang harus dipelajari banyak gitu di dalam mengelola sebuah pondok pesantren gitu. Supaya kemudian anak-anak yang ada di situ tidak menjadi korban kekerasan baik fisik maupun non fisik gitu ya. Mereka bisa tumbuh kembang dengan optimal, bisa berpartisipasi juga di dalam pondok pesantrennya, kemudian juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Herlina. Mungkin Pak Imam? Ini, jadi nyambung ya sampaikan Bu Herlina ini. Memang kami di Pansus fasilitasi penyelenggaraan pesantren kemarin sudah selesai kita bahas. Ini pada intinya kan kita pemerintah daerah itu kan pengen berkontribusi ya lebih banyak ya kepada pesantren ya, terutama dalam hal pemenuhan sarana prasarana gitu. Biar anak itu semakin nyaman gitu ya, nyaman betah dengan fasilitas yang baik di pesantren itu gitu ya. Sehingga ini hal yang kedepannya kalau ini sudah diimplementasikan, saya kira nanti ada sedikit banyak pengaruhnya kepada asistensi pesantren yang semakin
digandrungi gitu ya, digandrungi oleh anak-anak maupun orang tua gitu ya. Karena kan sekarang di mana orang tua itu mungkin banyak kesibukan gitu ya. Terus merasa kekurangan dalam bidang agama, itu mungkin satu opsi ya, opsi untuk menitipkan amanahnya kepada pesantren agar anaknya tuh menjadi lebih baik dari orang tua. Gitu. Memang ada pilihan-pilihan alternatif lain kan selain yang sekolah formal yang dari pagi sampai siang misalnya. Tapi juga ada yang sekarang kan berkembang juga sekolah yang seharian gitu ya, dari pagi sampai sore. Terus kemudian yang boarding gitu, termasuk pondok pesantren gitu. Ya, itu adalah alternatif untuk orang tua memilih gitu ya, dan anak juga berhak untuk memilih pendidikan mana yang diinginkan sesuai dengan tujuan dari anak maupun keluarganya gitu. Ya, pondok pesantren memang menjadi alternatif yang bisa dapat semuanya. Ya, memang bisa dapat semuanya dengan harapan ya manajemennya dikelola dengan baik gitu ya. Sehingga semuanya memang demi kepentingan terbaik bagi anak gitu. Oke. Baik, Ibu Erlina dan Pak Imam, nanti kita sambung di sesi berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Tentunya untuk Anda sahabat sonora dan semua listener yang ingin bergabung masih kami persilahkan sampai nanti menjelang pukul 2 siang. Tentunya di WhatsApp kami 081754832000. Baik sahabat saudara, masih di perbincangan kami siang hari ini, dan untuk Anda yang ingin bergabung di 081754832000 terkait dengan penyelenggaraan pesantren ramah anak. Sahabat saudara bisa bergabung tentunya ya di WhatsApp kami persilahkan di 081754832000. Kita melanjutkan perbincangan berikutnya terkait dengan pesantren ramah anak. Ini kan berorientasi pada perubahan sikap dan perilaku ya Ibu ya, terkait orang dewasa atau pendidikan dalam mendidik dan membina anak-anak begitu. Apakah ada metode khusus begitu Bapak Ibu terkait dengan yang diterapkan dalam implementasi pesantren ramah anak begitu? Apakah memang pada akhirnya begitu ya, dari mungkin metode yang sebelumnya akan berubah dengan metode-metode yang baru begitu? Ya, seiring dengan berbedanya si anak ya. Zaman dulu sama zaman sekarang kan berbeda, lingkungannya berbeda, kemudian teknologi yang berpengaruh terhadap kehidupan itu yang sekarang digunakan baik oleh dewasa maupun anak-anak. Juga mengharuskan ada perubahan-perubahan cara pendidikan yang non pesantren kan juga sudah berubah ya. Benar. Penggunaan teknologi, cara berkomunikasi. Kemudian juga seiring dengan itu juga ada perubahan-perubahan cara berpikirnya anak-anak, karena kemudian ada muatan-muatan teknologi informasi, dan kemudian makin terbukanya wawasan mereka tanpa batas gitu ya, dengan memakai teknologi informasi itu tadi, sehingga anak-anak pun pola pikirnya juga berubah. Nah, maka memang pendidikan di dalam pondok pesantren pun harus mengikuti perkembangan-perkembangan itu gitu. Ini demi kepentingan terbaik untuk anak, karena kan bagaimanapun semua tujuannya sama, supaya kehidupan anak nantinya kemudian bisa menjadi berhasil gitu ya, berguna, bermanfaat, baik bagi agama, bagi bangsa dan negara, bagi keluarganya juga demikian gitu. Baik, Pak Imam, monggo. Ya, saya kira pertama dari aspek cara komunikasi gitu ya. Mungkin komunikasi antara pengasuh atau ustadz atau kiai ya dengan para santrinya itu harus sesuai dengan zamannya gitu. Kan kalau dulu mungkin model perintah mungkin masih efektif, sekarang mungkin harus mulai dibuka metode dialog gitu ya, minta pendapat dan seterusnya, sehingga anak tuh merasa dia tuh diberikan apresiasi ya, bahwa dia tuh eksisnya dia gitu. Yang kedua saya kira ya bisa jadi perlu ada kesepakatan antara anak dengan pihak pesantren gitu ya, dalam hal peningkatan kedisiplinan gitu ya.
Artinya mereka tuh harus punya kesadaran gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat ya anak itu kok menabrak ya kesepakatan yang sudah dituangkan dalam sebuah tulisan gitu ya, itu ya mereka sadar bahwa ini saya salah. Kalau misalnya saya itu diberikan sanksi, itu saya kira ini bagian dari proses ya, proses pembentukan pribadi gitu ya. Tapi bagus sejak awal sudah ada komitmen bersama gitu antara para santri dan para asatid ya, para ustadz ataupun para kiai di lingkungan pesantren itu ya, sehingga komunikasi yang dibangun itu ya walaupun tidak seegaliter kayak konco-konco enggak, tapi sekarang kan begitu ya, di sekolah ini kan sekarang begitu, hubungan antara guru dengan siswa itu kan sudah enggak seperti kayak dulu lagi gitu. Jadi cenderung ada dialog, ada komunikasi yang baik gitu. Ya dan betul. Emang enggak, Pak? ya itu ya. Ya. Jadi yang ketiga saya kira ya bagaimana penerapan nilai-nilai pesantren ya, ideologi pesantren itu ya sesemut mungkin gitu ya, sebaik mungkin ya. Ya mungkin memang sesekali ya ada pelajaran yang terkait dengan kedisiplinan gitu. Misalnya kalau di pesantren kan biasa anak itu harus bangun jam 3 gitu ya. Kalau di rumah kan jam 5 atau jam 7, bisa jam 3 itu ya ada bagian dari proses pembiasaan yang baik. Sekiranya nggak ada personal, tapi cuma cara saja, cara yang dipakai itu yang sebaik mungkin gitu. Jadi kembali membuka ruang komunikasi gitu, ruang dialog yang seluas-luasnya mungkin. Ini satu bagian yang salah satu contohnya Mbak yang dilatihkan di Gunung Kidul ini yang berlangsung itu salah satunya adalah disiplin positif. Nah, bagaimana mendisiplinkan para santri yang masih anak-anak ini dengan cara-cara yang positif. Nah, itu kan berarti juga harus memahami psikologi perkembangan anak ya. Bagaimana sih caranya membujuk anak, membuat anak melakukan sesuatu yang disiplin tadi dan sebagainya, membudayakan disiplin. Nah, itu kan memang ada caranya gitu. Yang jelas kan tidak boleh dengan kekerasan ya, betul. Baik fisik maupun psikis. Dan itu memang ada cara-cara secara psikologinya begitu. Maka memang berkomunikasi dengan anak itu ada ilmunya, ada ilmunya dan harus dipahami, dipelajari gitu ya, dan diterapkan gitu. Sehingga tidak melakukan kekerasan terhadap anak, karena kalau anak itu mengalami kekerasan itu nanti perkembangannya itu bisa menjadi negatif gitu. Artinya pertama bisa saja kemudian kekerasan itu yang kemudian sangat dirasakannya itu menimbulkan depresi misalnya, mengurangi kualitas hidupnya. Kemudian sangat mungkin kalau kekerasan itu juga bisa menjadikan dia nantinya menjadi pelaku bahkan gitu kan. Karena pernah menjadi korban kekerasan dan kemudian kecenderungan menjadi pelaku gitu di kemudian hari. Dan rasa tidak nyamannya itu kan jelas nanti mempengaruhi banyak hal. Maka memang semasa anak-anak itu harus dijaga. Memang mereka diberikan banyak hal supaya tumbuh kembangnya itu sempurna. Maksudnya dari sisi pengetahuan, ilmu dan sebagainya supaya nanti bisa digunakan untuk hidupnya begitu ya. Apapun begitu. Termasuk pendisiplinan tadi, penanaman nilai-nilai, indoktrinasi nilai-nilai positif dan sebagainya. Tetapi harus melalui cara-cara yang tetap aman dan nyaman bagi anak dan masuk gitu, tidak malah menimbulkan dendam misalnya kan. Jadi memang ya cara-cara itu yang harus dipelajari dan ditanamkan, diterapkan gitu. Mungkin ya perlu jadikan mungkin salah satu tambahan wawasan barangkali ya di internal para ustadz gitu ya. Itu sesekali mungkin menghadirkan pakar di bidang psikologi anak gitu. Iya, betul. Sehingga mereka tambah wawasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang tidak harus berikan kepada anak-anak gitu. Betul. Sama seperti kita orang tua ya. Itu kan juga kita belajar. Harus belajar terus gitu. Ya, jadi mempelajari bagaimana anak-anak kita itu harus diperlakukan, cara berkomunikasi dan sebagainya gitu. Sehingga ya kalau anak-anak kita yang bersama kita tidak di pondok pesantren kan ada waktu-waktu untuk bersama keluarga ya. 8 jam di sekolah misalnya, 8 jam dengan keluarga, 8 jam istirahat. Tapi kalau di pondok pesantren itu kan 24
24 jam ada di situ. Bahkan lebih jarang bertemu. Jadi pengasuh di pondok pesantren itu juga berlaku sebagai orang tua. Betul. Maka memang harus mempelajari bagaimana berkomunikasi dengan anak. Lah misalnya saya yang punya anak-anak, beberapa anak aja gitu, masing-masing anak kan punya perilaku atau karakter yang berbeda-beda, berbeda-beda. Cara berkomunikasinya berbeda juga. Nah, kalau di pondok pesantren dengan ratusan, mungkin malah kan ribuan mungkin ya. Yang satu pengasuh mungkin memegang banyak sekali anak. Anak yang berbeda-beda tadi memang ya butuh cara-cara dan sistem yang tersendiri ya. Iya, betul. Baik, Ibu Bapak, ini kan terkait dengan pesantren ini ya, pondok pesantren begitu ya, yang sempat tadi kita singgung bahwa bisa menjadi opsi untuk orang tua menitipkan anaknya begitu. Tapi kalau ini ya terkait dengan lembaga pengasuhan sendiri, apakah memang pondok pesantren ini merupakan salah satu lembaga pengasuhan alternatif dalam tanda kutip begitu ya? Dan juga seperti apa sih sebenarnya pengasuhan yang seharusnya diterapkan begitu Bapak Ibu? Tapi nanti kita akan sambung di sesi berikutnya nggih. Nanti kita sambung di sesi ketiga. Sahabat Sonora dan semua listener, kita jeda dulu untuk tanda waktu dan juga beberapa break komersial yang akan hadir. Pastikan Anda terus bersama kami di Sonora FM dan Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora, masuk di sesi yang ketiga. Jadi masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung di 081754832000. Sebelum merespon pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami, ini ada 2 pertanyaan yang masuk, nanti akan kami ulas ya sahabat Sonora. Jadi mohon bersabar terlebih dahulu. Kita melanjutkan perbincangan siang hari ini terkait dengan penyelenggaraan pesantren ramah anak. Jadi kalau tadi di sesi yang sebelumnya sempat disinggung bahwa pondok pesantren adalah opsi untuk orang tua menitipkan anaknya begitu ya. Tapi apakah memang benar begitu pesantren ini merupakan salah satu lembaga pengasuhan alternatif bagi anak begitu? Dan jika memang iya begitu ya Bapak Ibu, seperti apa sih pengasuhan yang seharusnya diterapkan seperti itu? Ya, jelas kan pondok pesantren ini kan lembaga pendidikan ya yang berbasis keagamaan, artinya Islam dalam hal ini gitu, yang memang harus mampu menjamin, memenuhi, kemudian menghargai hak-hak santrinya yang masih anak-anak tadi, kemudian juga bisa melindungi para santrinya itu dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya gitu. Artinya jangan sampai itu terjadi begitu. Serta juga harus mendukung partisipasi santri terutama dalam hal-hal yang terkait dengan santri sebagai subjek tadi, terkait dengan perencanaannya, kebijakannya, pembelajarannya maupun mekanisme-mekanisme lain dalam mendukung apa yang harus dilakukan tadi, termasuk diantaranya mekanisme pengaduan bila ada sesuatu gitu ya, dan layanan sekaligus gitu. Nah memang menjadi banyak sekali berat yang harus dilakukan gitu. Tetapi kan pondok pesantren tidak hanya berdiri sendiri ya, sudah tentu kemudian berjejaring juga, baik dengan Kementerian Agama maupun dengan layanan-layanan yang ada di pemerintah gitu maupun yang non pemerintah, sehingga sebetulnya tidak melakukan sendiri gitu, bisa berjejaring, bisa bekerja sama untuk mempermudah penanganan gitu. Bagaimana pengasuhan yang sebaiknya ya, pengasuhan yang kepentingan terbaik bagi anak tadi, yang memenuhi unsur-unsur perlindungan anak gitu ya, baik pemenuhan hak-hak anaknya maupun perlindungan khusus bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Itu saja, jadi yang harus diperhatikan itu di dalam pedoman dan juknisnya itu sudah diatur terkait dengan itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Erlina. Tambahan dari Pak Imam? Ya, diakui atau tidak ya. Jadi pesantren ini bagi sebagian orang tua itu bisa menjadi alternatif ya, alternatif di dalam pengasuhan anak ya. Tapi yang penting adalah ini kesadaran bersama gitu.
ya, bahwa mungkin karena orang tua merasa ya dari sisi mungkin ya, pemahaman agama, pemahaman agama masih kurang, sehingga ingin anaknya itu lebih maju gitu, di dalam hal keberagamaan ya, mungkin atas kesepakatan dengan anaknya, kemudian anaknya diasuh ya di pesantren gitu. Gitu. Tapi yang penting adalah jangan sampai ya ada kesan bahwa pesantren itu menjadi tempat buangan gitu. Ya. Nah itu nggak boleh. Artinya misalnya orang tua udah kewalahan gitu ya, tidak mampu menghandle anaknya itu, kemudian tak pesantren deh. Gitu. Nah itu yang mungkin dampaknya nanti berpotensi ya, anak itu di pesantren itu menjadi troublemaker gitu. Karena di rumahnya sendiri sudah punya bibit gitu. Jadi sekira itu. Kalau dari isi kemanfaatannya ini sangat banyak. Apalagi misalnya ya yang orang tuanya itu menjadi TKW gitu ya. TKW di luar negeri kan sudah tidak mungkin mengawasi itu anaknya. Jadi saya kira yang justru menjadi sesuatu yang sifatnya bukan sekedar opsional, mungkin jadi sesuatu yang mengharus gitu ya. Agar anaknya dipastikan bahwa dia mendapatkan asuhan dari orang lain tidak penting ya, tapi positif gitu. Nah ini mungkin yang saya tambah begitu ya. Jadi yang penting kesadaran bersama gitu, ya. Tapi juga orang tua supaya tidak melupakan punya tanggung jawab. Aslinya memang orang tua tanggung jawab terhadap anak gitu ya. Meskipun tadi sudah disampaikan mungkin ada orang-orang tua yang memiliki kekurangan, kelemahan untuk bisa mengasuh anaknya gitu, sehingga kemudian dimasukkan ke pondok pesantren misalnya begitu. Tetapi di zaman yang sekarang gitu ya, zaman teknologi informasi dan komunikasi yang sudah sedemikian bagus gitu, maka memang harus ada kerjasama gitu, pondok pesantren dengan orang tua, ya. Sehingga tidak boleh putus gitu komunikasinya gitu. Orang tua pun kan punya kewajiban terhadap anak tadi, dan kemudian melalui perantara pondok pesantren untuk mendidik, mengasuh anaknya. Maka ya orang tua harus bisa bekerja sama dengan baik dengan ponpesnya. Tidak lalu kemudian diserahkan udah semuanya gitu, nggak peduli lagi gitu, cuma menerima ketika liburan gitu kan, nggak gitu ya. Maka memang pondok pesantren juga kita harapkan punya sistem untuk komunikasi dengan para orang tua santri-santrinya ini dengan baik gitu. Meskipun mungkin ada pengaturan-pengaturan ya, karena masing-masing pondok pesantren kan berbeda-beda. Ada yang santri-santrinya nggak boleh bawa HP misalnya, tapi tetap harus ada mekanisme untuk berkomunikasi antara santri dengan orang tuanya begitu. Baik, terkait dengan penerapan disiplin ini Bu, jelas kan berbeda ya dengan mungkin cara mendisiplinkan anak di rumah dan tentunya di pondok pesantren begitu ya. Nah, kalau untuk penerapan disiplin bagi santri di pesantren ini, khususnya yang pesantren ramah anak ini, seperti apa sih hukuman yang atau mungkin cara mendisiplinkan kan yang benar begitu ya? Apakah mungkin mendisiplinkan yang bersifat fisik itu masih ada atau tidak begitu ya? Karena kan kita tidak bisa menutup mata begitu ya, bahwa di beberapa waktu lalu ada pemberitaan yang mengatakan bahwa di salah satu pondok pesantren ada perlakuan kekerasan begitu ya pada salah satu santri seperti itu. Nah, kalau untuk yang pesantren ramah anak ini sendiri seperti apa begitu Bapak Ibu? Jadi seperti tadi kami sampaikan ya, pahamilah, pelajarilah dan terapkan untuk psikologi perkembangan itu, termasuk cara berkomunikasi. Bila si anak itu melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi aturan-aturan yang diberlakukan di situ, itu pasti ada sebabnya, begitu ya. Maka dicari tahu dulu, assessment gitu. Ada apa gitu, apa yang melatar belakangi si anak atau santri itu melakukan hal itu. Pertama adalah memang aturan-aturan itu bagusnya itu atas juga partisipasi anak di dalam membuat aturan gitu, karena kan anak jangan cuma jadi objek, tetapi anak sebagai subjek gitu ya. Sehingga ketika membuat aturan itu ya dikomunikasikan juga terhadap anak sehingga sama-sama nyaman gitu, kemudian mencapai kesepakatan. Nah, bila ada pelanggaran dicari tahu kenapa, itu latar belakangnya apa gitu. Kemudian hukuman-hukumannya ya harus sesuai dengan anak, dengan mencari tahu penyebabnya tadi gitu. Tidak boleh dengan kekerasan baik fisik maupun psikis gitu. Di dalam psikologi perkembangan kan ada cara-caranya. Bila tidak mampu melakukan itu untuk pendisiplinan positif itu, carilah pertolongan.
Nah, maka sudah ada layanan-layanan bantuan gitu yang disediakan oleh pemerintah, yang disediakan oleh LSM juga seandainya terjadi hal-hal yang terkait dengan anak. Ya, lakukan itu. Ada yang namanya telekonseling. Ada yang namanya aduan dan sebagainya. Bahkan kalau sampai kemudian sudah terjadi kekerasan juga ada layanan kekerasan. Nah, bantuan-bantuan itu bisa digunakan oleh pondok-pondok pesantren gitu. Tidak harus semua terselesaikan sendiri di pondok pesantren. Kalau memang tidak ada tenaga profesional yang bisa melakukan itu, sudah disediakan oleh pemerintah begitu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan tidak usahlah kemudian misalnya ya menyembunyikan informasi atau apa-apa yang terjadi di situ. Bantuan itu juga disediakan untuk kebaikan bersama. Betul. Gitu kan. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk Bapak Ibu. Mungkin kita bisa respon satu pertanyaan dulu sebelum kita jeda untuk sesi yang terakhir. Ini ada Renata di Bantul. Selamat siang. Pertanyaannya ini, apakah akan ada monitoring yang dilakukan oleh dinas untuk pesantren ramah anak tersebut? Dan dilakukan berapa bulan sekali monefnya? Demikian ini Bapak Ibu. Monggo. Ya, jadi kami pun bekerja sama dengan Kemenak ya, karena kewenangannya kan ada di Kemenak untuk pemantauan, pembinaan monef dan sebagainya pondok-pondok pesantren ini. Maka memang pertama kami bekerja samanya dengan Kemenak bersama-sama ya untuk advokasi, pelatihan, sosialisasi dan sebagainya untuk pondok pesantren ramah anak. Nah, kemudian pemantauannya juga bersama-sama. Jadi bagaimana memastikan supaya pondok-pondok pesantren itu mengikuti pedoman Juknis dan sebagainya untuk pondok pesantren ramah anak itu. Dan kemudian juga bersama-sama kami dengan Kemenak untuk layanan-layanan konseling maupun aduan tadi. Baik, ada tambahan dari Pak Imam? Tadi ya terkait dengan disiplin ya. Jadi kenapa sih disiplin itu? Tapi kan tujuannya kan dalam rangka untuk sesuatu yang baik itu menjadi kebiasaan, menjadi budaya gitu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah proses penyadaran ya. Penyadaran bahwa sesuatu yang harus dia lakukan itu semuanya dalam rangka untuk kebaikan dirinya. Nah gitu. Nah kemudian sekiranya anak itu kok susah ya biasa ke sana itu ya, makanya tadi saya setuju dengan Bu Helina tadi ya. Jadi sejak awal itu sudah ada komitmen bersama gitu. Jadi kalau kami harusnya begini, kalau itu tidak dilakukan, kami akan ikhlas ini ikhlas dibikiniin. Tapi sekali lagi itu tidak dalam bentuk yang sifatnya itu fisik menurut saya. Bisa jadi hukuman itu sifatnya itu yang mendidik malah gitu. Jadi misalnya disuruh baca buku sekian halaman gitu ya. Itu cara ini ya, cara mendisiplinkan. Jadi hukumannya itu misalnya suruh buku baca di buku, nanti setelah selesai diterangkan isinya apa gitu. Itu saya kira akan justru lebih efektif. Dan ini mungkin sangat mengesan nanti gitu ya bagi anak itu. Saya dulu pernah dihukum bukunya bukan push up, tapi suruh baca terus suruh menjelaskan gitu isinya gitu. Jadi dia ada tambahan pengetahuan dan kemampuan untuk menyampaikan hasil telaahannya itu misalnya seperti itu. Jadi itu namanya disiplin positif. Ya penegakan disiplin tapi yang sifatnya mungkin yang justru mendidik gitu ya. Mendidik ini saya kira efeknya sangat bagus dan saya setuju ya Bu Rina tadi. Saya pernah baca buku Dale Carnegie ya. Jadi kalau kita ini dibiasakan itu jangan melihat fenomena, tapi harus melihat kenapanya. Saya kira penting itu. Jadi fenomena mungkin anak nakal, tapi sebenarnya kita harus tahu lebih dalam itu kenapa gitu ya. Kenapa? Apa penyebabnya? Nah, kita selesaikan penyebabnya itu. Itu saya lebih efektif nanti untuk masa depan anak gitu. Ya, sangat mungkin juga namanya santri atau siswa ya di pondok pesantren gitu ya. Melanggar aturan misalnya itu juga karena latar belakang keluarganya misalnya barusan pulang misalnya kemudian ada masalah kemudian begitu balik ke pondok pesantrennya berulah gitu kan. Nah maka bukan hanya si anak ini tapi juga keluarganya kan yang harus didampingi gitu. Ya seperti itu. Jadi latar belakang si anak melakukan sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Ini juga akan merespon beberapa pertanyaan yang baru saja masuk juga. Terima kasih untuk Anda
Anda, sahabat Sonora dan semua listener. Kami akan kembali untuk Anda tentunya di sesi yang terakhir di Sonora FM dan Smore FM Yogyakarta. Baik sahabat Sonora dan semua listener, masuk di sesi yang terakhir. Ini ada pertanyaan berikutnya yang masuk dari Pak Bagio di Jakal dengan pertanyaannya ini, bagaimana mencegah adanya kasus kekerasan dan pelecehan seksual dalam pesantren? Seperti yang kita tahu bahwa pelaku bisa saja dari pihak pondok pesantren. Dari Pak Bagio ini di Jakal, terima kasih. Monggo Ibu. Ya, kalau pondok pesantren itu sudah menjadi pondok pesantren ramah anak, mestinya di dalamnya selain memahami ya terkait perlindungan anak, juga ada mekanisme pengaduan terkait dengan kasus-kasus kekerasan. Itu satu hal. Yang kedua adalah bahwa setiap orang tua itu juga harus membekali anaknya untuk berani speak up gitu ya, berani mengadukan, berani bicara jika menjadi korban kekerasan gitu, supaya tidak menjadi korban kekerasan gitu. Tetapi memang di lembaga-lembaga pendidikan itu seringkali relasi kuasa itu begitu kuatnya, sehingga membuat korban menjadi ketakutan gitu ya untuk melaporkan, untuk mengadukan. Nah, gunanya pemantauan Monef terhadap lembaga-lembaga pendidikan itu gunanya untuk itu. Jadi bagaimana memastikan lembaga-lembaga pendidikan itu baik itu pengaturan, baik itu pelatihan, edukasi terhadap pengelola, pengurus dan sebagainya, pendidik dan sebagainya, orang-orang dewasa yang ada di situ itu paham tentang perlindungan anak, sehingga tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian juga harus ada mekanisme untuk layanan konseling, aduan dan penanganan korban kekerasan gitu. Nah, itu memang tugas-tugas kami di pemerintahan gitu untuk bisa melakukan pendampingan terhadap apapun, baik sekolah ramah anak itu ya, madrasah ramah anak, pondok pesantren ramah anak ini. Baik, Pak Imam, monggo. Kalau saya ingat pesan Bang Nabi. Jadi kejahatan itu ya, bisa muncul ada karena dua. Pertama niat, yang kedua kesempatan. Ya. Jadi intinya ya, sekalipun dimanapun ya, itu jangan ada ruang. Ya, betul. Jangan ada ruang orang untuk melakukan itu ya. Jadi apakah dari si fisiknya harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan orang itu melakukan kejahatan apalagi di pesantren ya, yang penuh dengan ini kebaikan yang harusnya begitu kan. Tidak boleh di rumah. Kan sangat ironis sekali ya. Jadi sebuah di lembaga yang tujuannya pembentukan iman takwa, kalau malah misalnya ada kalau seperti itu kan sangat tidak elok dan memalukan sekali gitu. Jadi jangan ada ruang, jangan ada kesempatan gitu untuk. Jadi memang harus ada sistem, Mbak. Jadi sistem yang baik gitu. Di lembaga-lembaga pendidikan itu sudah ada kok lembaga-lembaga pendidikan, sekolah misalnya itu yang mengembangkan itu, sekolah anti bullying gitu, dan sistemnya bagus gitu yang dibangun di situ. Sehingga tidak memberikan ruang seperti tadi disampaikan gitu, tidak memberikan ruang untuk terjadinya. Nah, itu termasuk pengaturan-pengaturan yang detail. Misalnya ya, tidak boleh ada perempuan dan laki-laki dalam satu ruang misalnya, baik antara pengasuh dengan santri maupun yang lain gitu. Itu untuk mencegah kan, supaya tidak ada kesempatan tadi. Jadi harus ada 3 atau 4 orang dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan pengaturan-pengaturan lain, keamanan, sarpras dan sebagainya. Termasuk diantaranya adalah pengaturan pencahayaan, seperti itu. Dan CCTV. Dan CCTV jelas. Jadi kalau ada CCTV kan tapi CCTV yang dipantau, Mbak. CCTV tapi nggak ada orang yang memantaunya gitu, nggak ada pusat kendalinya. Ya intinya mempersempit ruang lah, sesempit mungkin untuk berbuat
tidak baik. Baik, demikian Pak Bagio di Jakal, terima kasih sudah bergabung. Dan ke penanya berikutnya ini ada Kiki di Timoho. Halo, selamat siang. Saya mau tanya, kalau ngomongin kota pendidikan itu kan memang terkenal di Yogyakarta dengan banyak sekolah dan kampus yang ada di kota ini. Kalau kota santri itu kan kebanyakan di Jawa Timuran ya Bu. Nah, layanan ramah santri ini baru ada di Yogyakarta atau di seluruh wilayah sudah ada, demikian? Kalau ketentuannya kan semua ya, baik itu pedoman maupun juknisnya itu juga berlaku se-Indonesia, ya, sehingga ya semua daerah itu harus menerapkan itu gitu, ya. Maka memang tergantung dari masing-masing daerah sekencang apa gitu. Kebetulan kalau di IY ini kan kita sudah bekerja berjejaring semua pihak gitu, relatif lebih baik dibanding yang lain, dan di IY juga sudah mendapatkan predikat untuk layak anak gitu, meskipun poinnya juga belum optimal gitu ya, predikat layak anaknya, tetapi itu sudah menunjukkan bahwa ya kita bekerja berjejaring dengan semua pihak itu sudah semakin baik untuk bisa mewujudkan DIY yang layak anak tadi, termasuk diantaranya pondok pesantren yang ramah anak. Baik. Jadi semua memang ini pengelola pondok pesantren juga ayo bersama-sama gitu, karena ini demi anak-anak kita semua gitu. Makanya seperti yang biasa saya sampaikan kan, tagline semua anak-anak kita itu juga termasuk yang di pondok pesantren itu ya. Baik, ini tadi pertanyaan dari Kiki di Timoho ya, dan berikut ini ada yang menanggapi begitu Bapak Ibu. Halo saudara, saya Ayu di Jogja. Kebetulan saya juga alumni pesantren 9 tahun di Jawa Timur. Dulu sepertinya belum ada seperti pesantren ramah anak dan lain-lain. Alhamdulillah jika sekarang sudah ada, setidaknya kami juga menjadi lebih tenang, dan pesantren bukan menjadi momok besar untuk adik-adik kita nantinya. Terima kasih untuk pihak terkait sudah peduli dan membantu pendidikan pesantren dengan ini, demikian. Ini demi kebaikan bersama kan semuanya ya itu. Jadi mari kita putus rantai kekerasan, apapun kekerasannya ya, yang ada di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk diantaranya, termasuk tidak hanya pengasuh terhadap santri misalnya, tetapi juga terhadap senior, artinya senior terhadap juniornya. Itu juga jangan sampai kemudian ada kekerasan dan sebagainya. Semuanya memang harus berelasi, berkomunikasi dengan baik gitu. Ini kan sesuai dengan harkat dan martabat manusia ya. Dan kita juga sebagai negara yang berkebudayaan dan berkeadaban. Nah, itu juga harus dijunjung tinggi, diterapkan gitu. Jangan cuma dalam kalimat dan kata-kata gitu ya. Ya, saya kira ungkapan yang senior, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Itu saya kira kalau dilaksanakan itu saya kira sangat ramah nanti di santri. Dan senior itu kan menjadi panutan, tuntunan dan sebagainya, bukan malah terus kemudian takut gitu ya, menimbulkan ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya gitu. Baik. Ini sudah kami respon semua untuk WhatsApp yang sudah masuk, dan juga Bapak Ibu ini mohon maaf karena waktunya juga sangat terbatas sekali begitu ya. Mungkin secara singkat ini Bu, sebenarnya kalau misal di pondok pesantren sendiri ini ada permasalahan-permasalahan yang terjadi begitu ya, dan juga entah dari pihak pesantrennya sendiri atau mungkin dari santrinya sendiri ingin melapor begitu, mekanisme penanganannya atau mungkin pelaporannya seperti apa sih, dan harus kemana begitu Bapak Ibu? Ya, terhadap pondok-pondok pesantren yang sudah punya sistemnya pengaduan maupun pelaporan tadi, itu silakan melalui pondok pesantren yang bersangkutan. Toh nanti juga seandainya tidak bisa diselesaikan sendiri juga akan berjejaring, artinya bekerja sama dengan kami gitu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan itu santri maupun pengasuh dan sebagainya yang ada di pondok pesantren itu bisa mengadukan langsung. Di DIY ini ada yang namanya telekonseling sahabat anak dan keluarga atau TESAGA DIY. Itu silakan di googling ya, TESAGA DIY, semua ada medsosnya. Jadi kalau anak-anak kan sangat biasa dengan medsos ya, ada mau Twitter, mau Instagram, mau Facebook, apa aja ada. Kemudian juga ada untuk layanan korban kekerasan, itu di googling juga bisa. UPT untuk perlindungan perempuan dan anak di masing-masing kabupaten kota ada. Kemudian di tingkatan DIY kami juga ada yang namanya Reksodiah Utami, googling aja di situ. Ada nomor telepon, ada medsos dan sebagainya. Nah, itu bisa langsung seperti itu. Dan kami sudah tentu nanti kalau yang kasus-kasus ini kan berjejaring, termasuk diantaranya dengan
Kanwil Kemenak DIY begitu. Jadi kami bersama-sama penanganannya. Okay. Baik. Yang jelas semua demi kepentingan terbaik bagi anak. Jadi seandainya ada aduan itu dirahasiakan ya, tidak perlu keluar ke media gitu. Semua diselesaikan dengan baik gitu demi kepentingan terbaik bagi anak. Jangan sampai anak yang mengadukan kemudian menjadi korban berikutnya, bullying di media sosial misalnya ya. Tidak. Jadi kami selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga sudah ada semua petugasnya. Mau dibutuhkan psikolog, mau dibutuhkan misalnya harus visum dan sebagainya, itu semua ada dan digratiskan oleh pemerintah daerah. Baik, terima kasih Bu Erlina. Dari Pak Imam ada tambahan mungkin? Ya, saya kira fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah ya ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya kalau ada hal-hal yang perlu diadukan lebih lanjut. Tapi harapan kita ya bahwa dengan adanya kebijakan pesantren ramah anak itu meminimalisir ya kasus-kasus yang ada di pesantren, kalaupun ada ya, mesti kasus yang ada, sehingga betul-betul ya anak itu bebas dari diskriminasi, bebas kekerasan. Mereka merupakan hak-haknya sebagai seorang anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi insan yang lebih beriman dan bertakwa. Iya, jadi kami itu mitra Mbak bagi pondok pesantren, baik anggota dewan maupun kami yang di OPD gitu. Nanti pada saatnya ketika perda tentang fasilitas ya, penyelenggaraan pesantren itu sudah ada nomor registrasinya, mungkin ada hal lebih jauh lagi yang bisa kita komunikasikan dengan pesantren gitu Bu ya. Di dalam draftnya sudah masuk pesantren yang ramah perempuan dan ramah anak. Baik. Peluang bantuan mungkin juga ada kan implikasi dari keberadaan kerja itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya siang hari ini dan juga informasi yang sudah dihadirkan untuk perbincangan kami di siang hari ini. Tentunya untuk Anda juga sahabat-sahabat dan semua listener, terima kasih untuk partisipasi Anda dalam talk show kami bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di siang kali ini ya, bersama dengan Kepala Dinas DP3 AP2DY Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, dan juga bersama dengan anggota Komisi D DPRD DIY Bapak Insinyur Imam Taufik. Dan saya Ica pamit mewakili semua yang hadir dan bertugas di siang hari ini. Sahabat-sahabat dan semua listener, selamat siang dan sampai jumpa.